Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulianisha dengan NIM 230101110012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai siapa saja Khalifah Rasyidin pada masa itu. Ini yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama yaitu yang akan saya bahas mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam, yaitu beliau adalah sahabat terdekat dan orang pertama yang memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad. Dan selanjutnya selayang pandang Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama pemeluk pertama agama Islam, dan yang kedua Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini juga menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, Abu Bakar juga berperan dalam menyebarkan agama Islam. Lalu yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai yang memiliki kepemimpinan yang adil. Kemudian juga Abu Bakar ini adalah salah satu orang yang siap membantu dan mendukung Nabi Muhammad dalam misi dan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian juga Abu Bakar dikenal dengan kesetiaan dan ketaatan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Kemudian proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq yaitu terjadi di Saqifah Bani Sa'diyah, yang dimana sebuah tempat pertemuan di kota Madinah. Proses terpilihnya Abu Bakar terjadi dengan adanya debat panas yang mengenakan antara kubu Ansor dengan Muhajirin. Kemudian dengan adanya musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini, kemudian juga dengan adanya musyawarah dengan Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah, maka dipilihlah Abu Bakar ini sebagai pemimpin umat Islam dan pengganti Rasulullah. Kemudian saya juga akan menjelaskan model pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam menjalankan perintahnya, Abu Bakar As-Siddiq ini menggunakan bentuk pemerintahan yang menarik seperti sistem kerajaan. Kemudian juga bedanya sistem monarik pada saat ini adalah bahwa sistem pewarisan ini itu bahwa sistem pewarisan keturunan yang berdasarkan pada garis nasab keturunan tidak berlaku pada pemerintahan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bukan hanya pemimpin politik, namun juga dia merupakan pemimpin bagi agama Islam dan menjabat sebagai khalifah. Bakar selama memimpin pemerintahan Islam, meskipun masih dalam tahap yang sederhana, beliau telah berusaha untuk menggunakan 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian saya akan membahas mengenai ekspansi wilayah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terlibat dalam beberapa ekspansi wilayah yang signifikan selama masa kepemimpinannya.
Di antara lain, ekspansi wilayah yang paling terkenal adalah penaklukan Persia, lalu kemudian penaklukan Levant, penaklukan Mesir, penaklukan wilayah Arab, dan ekspansi wilayah ini bertujuan untuk memperluas kekuasaan Islam dan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Kemudian catatan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu penyatu umat. Abu Bakar As-Siddiq di sini itu berhasil menyatukan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Lalu yang kemudian pemberantasan pemberontakan, yang mana Abu Bakar ini menghadapi beberapa pemberontakan suku Arab yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Lalu catatan kepemimpinan berikutnya, ekspansi wilayah, yang mana pada masa Abu Bakar ini umat Islam itu berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang luas, termasuk Persia, Mesir, dan wilayah Arab lainnya. Kemudian pada masa Abu Bakar juga adanya penegakan hukum Islam dengan tegas dan adil. Kemudian juga Abu Bakar memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan konsisten. Dan yang terakhir dan yang berikutnya, keadaan sosial dan konsolidasi keuangan. Berikutnya juga kesetiaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Dan dengan adanya catatan kepemimpinan Abu Bakar ini menjadi sebuah modal dan inspirasi bagi para pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini. Dan yang kemudian pada era Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini berasal dari suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Pada masa jahiliyah, Umar dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Namun setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi penasehat terdekat Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad memberinya gelar Al-Faruq yang menjadi pembeda, karena Umar bin Khattab lah Allah membedakan yang hak dan batil. Lalu juga Umar bin Khattab ini dikenal dengan bukti kemenangannya dalam beberapa kompetisi bergulat pada masa itu, dan juga Umar bin Khattab terbukti sangat berguna bagi kemajuan umat Islam. Kemudian di antara 4 khalifah itu, ternyata Umar bin Khattab itu memiliki kedudukan yang istimewa. Keistimewaan beliau itu pada kemampuannya berpikir kreatif. Dan kemudian proses pengangkatan Umar bin Khattab ini menjadi khalifah dengan cara ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq itu jatuh sakit. Beliau merasakan hari-harinya akan berakhir. Untuk itu Abu Bakar As-Siddiq memanggil para sahabat dan Umar bin Khattab untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikannya. Kemudian diperolehlah keputusan dari Majelis Syura bahwa sahabat telah menyepakati bahwa Umar bin Khattab akan menggantikan Abu Bakar As-Siddiq.
Untuk menghindari perpecahan tersebut, maka hasil itu ditulis sebagai wasiat. Para sahabat berpendapat bahwa Umar adalah orang yang tepat untuk memimpin umat Islam selanjutnya. Model kepemimpinan Umar bin Khattab yakni didasarkan pada prinsip syura atau musyawarah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Proses ini dapat dijalankan oleh siapapun yang ingin membuat keputusan. Jadi prosedurnya seperti bermusyawarah. Beliau Umar bin Khattab tidak memutuskan suatu keputusan tanpa melibatkan umat Islam. Jadi beliau ini pemimpin yang tegas dalam kebenaran, jujur, bijaksana. Lalu kemudian ekspansi wilayah Umar bin Khattab, yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan masa peperangan dan penaklukan yang selalu dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi kedaulatannya itu memperluas sampai mendekati Afghanistan dan Cina sebelah timur. Kemudian juga pada Anatolia dan Laut Kaspia di sebelah utara, kemudian Tunis dan sekitarnya, dan Afrika Utara di bagian barat, dan kawasan Nubia di sebelah selatan. Penaklukan pertamanya itu di Syam dan Mesir, dan kemudian satu persatu wilayah itu dapat dikuasai, dan penaklukan kedua di Palestina, dan berikutnya ekspedisi wilayah selanjutnya yaitu seperti penaklukan Gaza, Askalon, dan Caesarea. Kemudian penaklukan seluruh Persia juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lalu catatan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab sendiri yaitu dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan camp militer atau yang permanen, yang mana di situ itu Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sebuah pos-pos militer di daerah perbatasan untuk mengatur beberapa daerah tersebut. Kemudian juga masa pemerintahan Umar bin Khattab ini dikenal sebagai periode yang sangat signifikan dalam sejarah Islam. Selama kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang melalui penaklukan yang berhasil dan banyak reformasi administratif dan kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai era kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memiliki gelar Nurain, yaitu pemimpin dua jahan. Mengapa memiliki gelar? Karena beliau ini telah menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan ini adalah keturunan dari Bani Umayyah yang kaya raya dan juga dermawan. Utsman bin Affan masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah, yang dimana nenek Utsman bin Affan yang bernama Ummu Hukaim, ayah Rasulullah, yang mana nenek Utsman bin Affan ini saudara dari ayah Rasulullah. Kemudian pengangkatan Khalifah Umar bin Affan ini, Utsman bin Affan ini menentukan pada masa pemilihan atau musyawarah selama 3 hari, dan memerintahkan supaya para anggota majelis syura melakukan
musyawarahnya di salah satu rumah para anggota. Kemudian Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga berdasarkan suara mayoritas dalam musyawarah tim formatur yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafatnya beliau. Pada masa pemerintahan Umar itu, ia menetapkan 6 orang sahabat yang berwenang untuk bermusyawarah menetapkan khalifah setelahnya. Kemudian Utsman bin Affan menduduki amanah sebagai khalifah. Khalifah itu ketika beliau berusia 70 tahun hingga 82 tahun. Hal ini ditandai dengan perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan aliran kekayaan negeri-negeri Islam di tanah Arab seiring dengan semakin meluasnya wilayah yang tersentuh ialah agama. Kemudian pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah merupakan babak baru pemerintahan Islam, yang mana Utsman bin Affan ini diharapkan mampu membawa kesejahteraan umat Islam. Dan kondisi pemerintahan Islam setelah wafatnya Umar bin Khattab banyak terjadi kekacauan yang mana Utsman bin Affan ini diharapkan mampu untuk mengembalikan kejayaan Islam setelah banyaknya wilayah yang memberontak. Kemudian model kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun, yang mana masa pemerintahannya kebijakan paling populer yaitu mengkodifikasi Al-Quran. Pada masa ini Al-Quran dibukukan dan disebut Mushaf Utsmani. Kemudian untuk administrasi pemerintahan di daerah, Utsman bin Affan ini mempercayakan kepada seorang gubernur secara penuh untuk setiap wilayah. Hal ini berbeda dengan Khalifah Abu Bakar Umar. Wilayah hanya dibedakan menjadi dua, yakni wilayah yang pemimpinannya memiliki otonomi penuh dan pemimpinannya disebut amir, dan wilayah yang tidak memiliki otonomi penuh pemimpinannya disebut wali. Dan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi perubahan sistem pemerintahan sehingga semua wilayah memiliki otonomi penuh. Oleh karena itu semua pemimpin wilayah yang sejumlah 10 wilayah itu bergelar amir. Khalifah Utsman telah mengikuti politik Khalifah Umar, yakni ia selalu mencari informasi tentang perilaku para gubernur dari delegasi yang datang kepadanya. Dan salah satu sifat Utsman adalah mudah terpengaruh dengan cerita yang dikutip orang di depannya. Kemudian ekspansi wilayah pada masa Utsman bin Affan. Salah satu pencapaian utama Utsman bin Affan adalah ekspansi wilayah kekhalifahan dengan menaklukkan wilayah-wilayah baru seperti Khorasan, Mesir, dan sebagian besar wilayah Persia. Kemudian juga dengan menaklukkan wilayah-wilayah itu, Islam mengalami pertumbuhan wilayah yang signifikan.
Selama 1 tahun awal pemerintahan, Utsman menumpas dan membantai berbagai pemberontakan yang berada di sejumlah daerah, seperti Romawi Timur yang melanggar perjanjian yang telah dibuat semasa pemerintahan Umar. Dan kemudian Utsman juga memilih panglima perang terbaik untuk membasmi gerakan pemberontakan yang dilakukan di berbagai daerah. Kemudian kekuasaan Khalifah telah mencapai kekuasaan Khalifah Utsman ini telah mencapai perbatasan Sudan, India, dan Cina. Berbagai wilayah ini tunduk dan akhirnya mau membayar pajak pemerintahan Utsman bin Affan Madinah. Kemudian ekspansi wilayah dan perbaikan struktur membuka jalur perdagangan baru yang memungkinkan perdagangan antar wilayah dalam kekhalifahan. Kemudian catatan kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan menegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Utsman pun bersikap adil seperti halnya khalifah sebelumnya. Sejak awal pemerintahannya, Utsman memberikan tunjangan dan tambahan kepada rakyatnya. Beliau pun memberikan keleluasaan kepada pemuka-pemuka kaum muslimin untuk keluar dari Madinah. Lalu pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, dibagi menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang masih dari pengangkatan kerabat sebagai penjabat negara, sedangkan periode kedua 6 tahun terakhir merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai penjabat negara. Kemudian yang terakhir, era kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti yang kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan seorang sahabat yang memiliki peran penting terhadap peradaban Islam melalui kepemimpinannya yang sangat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan umat Islam. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang menantu dari Rasulullah, yang berarti suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Dan Ali bin Abi Thalib ini, beliau menjadi khalifah keempat dan dikenal sebagai yang menentang atas adanya pengelompokan dan pembagian politik, ekonomi, dan sosial yang ada di era khalifah sebelumnya. Kemudian setelah pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib juga berusaha untuk memperbaiki administrasi negara serta menegakkan keadilan. Juga dikenal sebagai sosok khalifah yang sangat adil dan tegas dalam menangani berbagai konflik pada masa itu. Namun kepemimpinan ini tidak terlepas dari konflik internal, terutama dalam politik dengan kelompok-kelompok seperti kelompok Khawarij. Dan kemudian Ali juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang memperkuat ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah peristiwa tragis kematian Khalifah Utsman bin Affan. Pembunuhan Utsman bin Affan menandai puncak periode
ketegangan dan konflik dalam umat Islam pada masa itu. Utsman bin Affan, seorang khalifah yang dihormati, yang diserang oleh sekelompok pemberontak yang menentang kebijakan dan pemerintahannya. Akibatnya umat Islam terbagi menjadi dua kubu saling bertentangan, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib dan para pemberontak. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menjadi titik balik dalam sejarah umat Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad dan menjadi pilihan alami bagi banyak orang karena kualitas kepemimpinannya, pengetahuan tentang agama Islam, dan kedekatannya dengan Rasulullah membuatnya menjadi figur yang sangat dihormati dan dianggap layak untuk memimpin umat Muslim. Proses pemilihan khalifah tidaklah mudah. Terjadi pertemuan-pertemuan dan musyawarah antar berbagai pihak memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menghadapi tugas yang sangat berat menjadi khalifah, yaitu menghadapi tantangan di dalam maupun di luar. Melalui masa-masa yang sulit dan penuh ketegangan, namun dengan bijaksana, Ali bin Abi Thalib ini berhasil memimpin umat Islam melalui masa-masa yang sulit. Kemudian, model pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ditandai dengan kecerdasannya dan upaya kerasnya untuk membangun sistem pemerintahan demokratis. Meskipun menghadapi tantangan politik yang selama 6 tahun pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha menciptakan pemerintahan yang transparan, berwibawa, dan adil. Kemudian, Ali juga memberikan perhatian khusus terhadap keamanan daerah dengan menyebarkan mata-mata untuk memantau potensi ancaman dan memastikan perlindungan masyarakat. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi tantangan yang besar dan dalam membangun kembali citra pemerintahan agama Islam. Ali bin Abi Thalib berusaha mengikuti jejak khalifah sebelumnya seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Namun Ali bin Thalib memiliki niat baik untuk memperbaiki pemerintahannya dengan ia menghadapi tantangan dan melawan perlawanan dari berbagai pihak. Kemudian yang merupakan sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu kecerdasan dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua transparansi dan anti korupsi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dan yang ketiga perhatian pada kesejahteraan rakyat. Keempat yaitu keamanan dan intelijensi, dan yang kelima tantangan dan perlawanan, dan yang terakhir yaitu komitmen pada keadilan sosial dan kerakyatan. Kemudian ekspansi wilayah pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib sendiri yaitu kepemimpinannya yang dipenuhi dengan tantangan ini termasuk konflik internal yang menyebabkan pecahnya perang Jamal dan perang Siffin melawan kelompok oposisi. Ali bin Abi Thalib ini berhasil memperluas kekhalifahan ke wilayah-wilayah strategis seperti Mesir, Azerbaijan, dan sebagian Kaukasus.
Dan kemudian hal ini membuka jalur baru bagi ekspansi wilayah khalifaan Muslim ke wilayah Afrika dan memperluas posisi khalifaan di kawasan yang strategis. Meskipun demikian, ekspansi wilayah ini pada masa kepemimpinan Ali ini tetap menjadi salah satu periode penting dalam sejarah Islam yang menandai ekspansi wilayah kekuasaan Muslim. Kemudian catatan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam memahami ekspansi kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dikenal dengan kebijakannya dalam menyelesaikan konflik. Dengan mendengarkan pendapat dari orang lain dan berpihak untuk membuat keputusan, serta keadilan Ali bin Abi Thalib dalam menegakkan hukum. Lalu beliau juga menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi, yang mana beliau itu mampu mengolah konflik dengan bijaksana dan membawa perdamaian bagi masyarakat. Beliau juga memberikan contoh bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang hanya berkuasa, melainkan yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi umatnya, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, serta mengedepankan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.